أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman berupa pertolongan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Allah mengatakan bahwa Dia pasti menjadikan para rasul-rasulnya orang-orang yang menang atas musuh-musuh mereka dan akan menolong serta membahagiakan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cara dan bentuk pertolongan Allah itu bermacam-macam. Ada kalanya dengan meninggikan kedudukan dan kekuasaan mereka atas musuh-musuh mereka, seperti yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada kalanya dengan memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuh mereka, seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya juga dengan menimpakan kepada mereka kesengsaraan dan malapetaka seperti yang dialami oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan ada kalanya dengan menghancurkan orang-orang kafir dan menyelamatkan para rasul dan orang-orang yang beriman besertanya, seperti yang dialami Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya. Demikian pula Allah memberikan pertolongannya kepada para rasul dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat, yaitu pada hari berdirinya saksi-saksi yang terdiri dari para malaikat-malaikat, para nabi dan orang-orang yang beriman pada hari itu. Mereka menjadi saksi atas segala perbuatan orang kafir, atas pengetahuan para rasul kepada mereka, tetapi mereka mendustakannya. Kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil diraih semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasil jerih payah perjuangan para pahlawan di negeri ini. Mayoritas mereka adalah kaum muslimin. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak mengizinkan adanya kedoliman dan penjejahan di muka bumi. Ajaran Islam telah meniupkan kepada kaum muslimin semangat berjihad fisabilillah. Umat Islam tak rela terhadap kekuatan angkara murka para penjajah kafir menginjak-injak kehormatan agama dan negara, serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka bangkitlah kaum muslimin berperang demi melawan kedoliman dan kekejaman kolonial penjajah di negeri Nusantara ini. Tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, sekian kali peperangan kaum muslimin melawan para penjajah, baik Portugis, Belanda, Jepang maupun sekutu. Kalimat la ilaha illallah
disertai pekikan takbir Allahu Akbar, benar-benar membangkitkan semangat kaum muslimin untuk ikhlas berjuang demi merebut kemerdekaan. Ajaran tauhid menanamkan keberanian yang luar biasa sebagai buah tawakal kepadanya dan pantang takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inti utamanya adalah iman dan tauhid. Iman dan tauhid merupakan kunci kemerdekaan dan kejayaan bagi kaum muslimin. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Surat Ghafir ayat 51. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat 47. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan ini apabila kaum muslimin mau membela agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah, niscaya Dia akan memenangkan kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat 7. Membela agama Allah adalah menegakkan tauhid, yaitu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya, dan meninggikan segala penyembahan dan meninggalkan saya ulang lagi, dan meninggalkan segala penyembahan kepada selainnya, juga menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, yaitu ketika seorang hamba memerdekakan dirinya dari penyembahan dan bergantung kepada sesama makhluk menuju kepada peribadatan kepada Sang Pencipta makhluk satu-satunya dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melepaskan dirinya dari kesempitan kehidupan dunia menuju ke lapangan dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Kemudian dia tunduk dan patuh kepada segala aturan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berjuang bertahun-tahun, mengorbankan jiwa raga dan harta, menegakkan jihad fisabilillah demi mengusir para penjajah kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sungguh kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejuang bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan ini diraih berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongannya, segala perjuangan sebesar apapun tak akan memiliki arti. Pengakuan tulus murni para pejuang bangsa ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pendiri bangsa ini juga menyadari bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pilar terpenting bagi kelangsungan bangsa dan negara. Maka bangsa ini menetapkan prinsip iman kepada Allah sebagai sila pertama, sebagaimana termaktub dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian sila pertama tersebut ditetapkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama ini sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, sang proklamator kemerdekaan, adalah bermakna tauhid, sedangkan keempat sila lainnya harus dikembalikan kepada sila pertama. Ditegaskan oleh Bung Hatta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menentukan. Ia Maha Kuasa, Ia Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. Apabila putra-putra bangsa ini tak pandai mensyukuri nikmat besar kemerdekaan, maka bangsa ini akan menuai petaka. Hendaknya generasi muda penerus bangsa mengerti makna hakiki kemerdekaan, bukan dengan euforia kemerdekaan, berbagai acara hiburan, pentas musik, serta berbagai kegiatan tak berguna lainnya. Sungguh, ayah-ayah kita para pejuang bangsa ini seandainya melihat anak cucunya demikian kondisinya, tentu mereka tak akan rela. Marilah umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta bagaimana para ulama salafus solih memahami dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana sifat bangsa yang menang dan jaya selamat dunia akhirat itu. 1. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Maka bangsa ini tidak boleh menyembah alam, gunung, matahari atau bergantung kepada benda-benda keramat, tapi hendaknya beribadah murni hanya kepada Allah, bergantung dan bertawakal kepadanya, serta mengharap rezeki hanya kepadanya. Jangan pula mempercayai para dukun dan tukang sihir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, menegakkan sholat, membayar zakat, dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Surat Al-Hajj ayat 41. Bangsa yang merdeka harus menegakkan sholat dan membayar zakat, yang berarti harus menjadi bangsa yang taat menjalankan hukum-hukum agama, kemudian mengajak kepada masyarakat untuk beramar ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga merupakan salah satu kunci kesuksesan. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Surat Ali Imran ayat 104. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dilakukan dengan cara yang baik, tepat dan penuh hikmah sesuai dengan bimbingan agama. Jauh dari cara kekerasan, anarkis, pengerahan massa dan main hakim sendiri. Jika ini terwujud, maka akan terwujud stabilitas nasional yang aman, tertib dan membuahkan integrasi bangsa. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Surat Saba ayat 15. Yang ketiga, banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Manusia sering salah dan lupa,
Terlalu banyak dosa dan kemaksiatan, baik sengaja maupun tidak, dosa dan maksiat itu berdampak negatif baik terhadap individu, masyarakat dan bangsa. Maka sebagai bangsa yang beriman dan berperadaban, kita harus banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Inilah kunci agar bangsa ini menjadi makmur dan kuat dan jaya, selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Itulah sifat dan karakter bangsa yang menang dan jaya selamat dunia akhirat, yang mengerti hakikat kemerdekaan akan mampu mengisinya dengan tepat dan benar sesuai dengan koridor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila putri-putri bangsa ini tak pandai mensyukuri nikmat besar kemerdekaan, maka bangsa ini akan menemui malapetaka. Allah berfirman, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari berbagai penjuru, tetapi penduduknya yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat 112. Semoga Allah senantiasa menjaga pemerintahan ini dan rakyat Indonesia, mudah-mudahan senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan dijauhkan semuanya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan marilah kita senantiasa untuk menata niat kita, dan marilah kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat ke-6 ayat 162. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardi Zabtal
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardi Zabtal Bukhariyu wa Abul Husaini Muslimu binul Hajjaj bin Muslimin Kushairiyu An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma as-sahhul kutubil musannafah dari Amiril Mukminin, ratunya orang-orang mukmin, yakni Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanya dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap seorang apa yang menjadi niatnya. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang hijrahnya karena harta dunia atau wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya ke arah apa yang menjadi niat hijrahnya itu. Hadis riwayat dua orang pemimpin para ahli hadis, yakni Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardi Zabta al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi di dalam dua kitab sahih mereka, Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mana keduanya adalah paling sahihnya kitab hadis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadikan kita semuanya, para generasi muda, para anak-anak didik kita, akan menjadi mujahid-mujahid sejati, orang-orang yang berakhlakul karimah, yang punya iman yang kokoh, yang punya ilmu yang nafi, dan yang selalu berkarya, beramal soleh dengan ikhlas, dan beristiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, di surganya nanti bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Lihat surat kedua Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan Allah mengkokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita, sehingga kita berada senantiasa di jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu jalannya pada nabi, para nabi dan para rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.